Pemirsa, Jemaat GKI Bukit Zaitun Worot Kela Demak terus bergandeng tangan merampungkan pembangunan gereja yang telah dibangun sejak akhir 2018 dan mempersiapkan diri meresmikan gedung gereja yang disebut-sebut sebagai yang termegah di sekitar Worot untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semangat jemaat berlandaskan iman dan harapan yang telah ditunjukkan sejak berstatus pos pelayanan hingga menjadi jemaat mandiri akan dilaporkan dalam laporan daerah membangun berikut ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kami bisa melaksanakan tanggung jawab ini karena pertolongan Tuhan, maka kami percaya bahwa nanti pada waktunya kami juga akan meresmikan gereja ini dalam pertolongan Tuhan. Ya. Kami harus berupaya untuk bekerja di pelabuhan bongkar kontainer. Di sini kita punya tim yang dinamakan tim pasukan kontainer. Dari kita tuh full dalam hampir 2-3 bulan kita dapatkan dana untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang volumenya masih besar. Sebuah pembangunan gedung gereja yang bagi kami sangat luar biasa dan sangat megah. Mungkin di sekitar ini gereja satu ini sudah yang megah. Semangat jemaat GKI Bukit Zaitun Worot Kela Demak yang mayoritas dari etnis Maibrat, Tehit, Raja Ampat, Kalabra, Maluku, Toraja, dan Manado dimekarkan dari jemaat GKI Shalom Kela Demak ingin menghapus nama Worot yang dilabelkan sebagian warga kota sebagai kompleks rawan dengan membangun gedung gereja yang cukup megah. Mengingat kompleks Worot yang dihimpit perbukitan belakang Mall Ramayana dan Toko Yohan telah melahirkan sejumlah nama pejabat birokrat di kota dan provinsi, termasuk Ricky Kambuaya, pemain timnas sepak bola Indonesia. Memasuki 15 tahun kemandirian Jemaat GKI Bukit Zaitun Worot Kela Demak 25 Februari 2022 setelah ditabiskan sebagai pos pelayanan Worot 1986 untuk mendekatkan pelayanan kepada jemaat dengan menggunakan rumah Max Talahatu, PAMJ Majelis Jemaat dan jemaat terus bergandengan tangan mewujud nyatakan tripanggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi dan melayani guna menumbuh kembangkan solidaritas jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang terdiri dari berbagai etnis tersebut. Semangat mewujudkan tripanggilan gereja dengan membangun gedung gereja yang representatif di atas bukit yang indah untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, diakui Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Insinyur Nicholas Kehet, ST MT IPM, menghabiskan dana sekitar 5 miliar, swadaya jemaat dibantu Pemda. Pekerjaan yang kini memasuki tahap finishing diswadayakan jemaat dengan terlibat membantu pekerjaan fisik bangunan serta bersusah payah mencari dana sesuai kemampuan jemaat mengingat keluarga yang memiliki penghasilan tetap sangat sedikit. Untuk mendukung pekerjaan, kami jemaat berusaha dari kegiatan-kegiatan lain. Kami harus berupaya untuk bekerja di pelabuhan bongkar kontainer. Di sini kita punya tim yang dinamakan tim pasukan kontainer. Dari kita tuh full dalam hampir 2-3 bulan kita dapatkan dana untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang volumenya masih besar, seperti pagar, tangga. Nah, itu makanya kita berupaya untuk bekerja di luar untuk mendatangkan dana. Bekerja sebagai ada gali saluran, penggalian tanah, pasir. Dari semua itu kita kumpul swadaya murni dari jemaat sendiri untuk menopang pekerjaan ini.
Itu yang selama ini kita berusaha. Jadi itu sedikit ya, mungkin saya bisa sampaikan kerjasama antara jemaat ya. Di sini saya lihat luar biasa. Mereka tidak duduk diam. Hampir kita pegawai maupun masyarakat, kita pegawai sini cuma hitung 1-2 orang saja. Yang lain ini kita masyarakat biasa aja. Yang bekerja mungkin sebagai tukang bajual di pasar, ojek, tukang pasir, tukang batu. Nah, jadi kita di sini tidak bosan-bosan kalau disampaikan untuk kita harus kumpul dana. Kita semua sudah siap, tidak istilahnya tidak menelak untuk tidak mau terima. Tapi itu pekerjaan Tuhan. Pada prinsipnya harus kita sama-sama dukung pekerjaan ini supaya segera selesai. Pembangunan ini menjelang biaya sebesar 5 miliar lebih. Ini sumber dananya dari pemerintah Provinsi Papua Barat, terus swadaya murni dari jemaat, dan donatur dari anak-anak Tuhan yang ada di Sorong maupun di daerah lain yang ada di tanah Papua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan dengan niat yang tinggi, antusias yang tinggi dari para jemaat, prinsipnya harus kita resmikan di tahun 2022. Awal ini tanggal 27 itu sudah pasti. Dan untuk melengkapi pekerjaan-pekerjaan yang masih ada, ini sini yang kita sisa, kita selesaikan dalam 1 minggu 2 minggu ke depan. Dan minggu tenang, 10 hari kita minggu tenang untuk persiapan peresmian. Jadi saya pikir untuk semua persiapan kami jemaat sudah siap. Prinsipnya kita harus resmikan, dan ini digunakan untuk tempat berkumpul orang-orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa di sorga. Untuk anggaran peresmian dan pentabisan Gereja Bukit Saitun Worot Klademak yang dijadwalkan dilaksanakan 27 Februari 2022, diakui Ketua Panitia Peresmian Elimas Kambuaya, tidak hanya terbatas pada peresmian dan pentabisan, tetapi juga pada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, sehingga masih berharap ada uluran tangan jemaat dan di luar jemaat untuk membantu panitia peresmian dan pentabisan. Peresmian gedung gereja ini akan melaksanakan tanggung jawabnya pada tanggal 27 bulan Februari tahun 2022. Peresmian itu merupakan bagian dari sukacita anggota jemaat GKI Bukit Saitun ini, karena mereka telah berhasil menyelesaikan sebuah pembangunan gedung gereja yang bagi kami sangat luar biasa dan sangat megah. Mungkin di sekitar ini gereja satu ini sudah yang megah. Oleh karena itu rasa sukacita mereka untuk menyambut penyelesaian ini, mereka akan membuat suatu peresmian. Jadi peresmian itu merupakan ungkapan rasa bersyukur mereka, rasa sukacita mereka karena mereka berhasil melakukan pembangunan yang sangat luar biasa di sini. Peresmian ini dia sangat membutuhkan dana yang cukup besar, karena di samping dana untuk meresmikan peresmian gedung gereja ini, kami panitia peresmian juga akan membantu panitia pembangunan kalau ada sisa kegiatan pembangunan yang membutuhkan dana. Dan memang kesanggupan kami warga jemaat ini juga tidak cukup, tidak besar, sehingga barangkali kami minta dukungan, minta bantuan dari anak-anak Tuhan yang ada di sekitar sini, di sekitar Provinsi Papua Barat ini. Barangkali ada hati bisa mengulurkan tangan, memberikan bantuan, dukungan kepada kami, sehingga setelah peresmian kami tidak meninggalkan sesuatu kesan yang buruk terhadap peresmian gedung gereja GKI Bukit Saitun Worot. Melihat begitu besar semangat jemaat GKI Bukit Saitun Worot Klademak dari etnis mayoritas Maibrat, Tehit, Raja Ampat, Kalabra, Maluku, Toraja, dan Manado, Ketua PHMJ GKI Bukit Saitun, Pendeta Lonisam Siyahaya STH, mengakui semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami di Jemaat Bukit Saitun Worot hanya terdiri dari kurang lebih 135 anggota kepala keluarga, dan tingkat perekonomian kami dari rata-rata menengah ke bawah. Dan
gereja ini bisa berdiri megah begini. Yang pertama karena pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dalam keterbatasan kami merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga kebersamaan jemaat begitu terlihat. Di jemaat ini terdiri dari beberapa suku, Maibrat, Tehit, Maluku, Manado, dan Toraja. Dalam kepelbagaian itu kami disatukan dengan kasih yang luar biasa, sehingga kami boleh bekerja sama, dan dalam pertolongan Tuhan gereja yang megah ini bisa berdiri. Dan dalam pertolongan Tuhan juga kami akan melaksanakan peresmian pada tanggal 27 Februari. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kami bisa melaksanakan tanggung jawab ini karena pertolongan Tuhan, maka kami percaya bahwa nanti pada waktunya kami juga akan meresmikan gereja ini dalam pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat iman dan harapan pengurus harian Majelis Jemaat bersama Jemaat GKI Bukit Saitun Worot meresmikan dan mentabiskan gedung gereja termegah di sekitar Worot 27 Februari 2022 dilandaskan pada keyakinan kalau doa dan harapan dikabulkan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, untuk memuliakan namanya.